Sejarah Wali Songo dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda semua bertanya-tanya, mengapa tradisi akidah Islam di Nusantara baik Indonesia, Malaysia dan sekitarnya mayoritas berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dinobatkan sebagai Islam terkuat dan terbesar di dunia. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengenal melalui sejarah singkat penyebaran Islam ke Nusantara pada masa silam. Walau video ini singkat, namun disertai data valid dan sumber yang jelas agar sahabat semua yakin dan bertambah cinta dengan sejarah negeri kita. Pepatah berkata, jas merah jangan lupakan sejarah. Pada mulanya Islam telah masuk sejak zaman sahabat Rasulullah SAW sekitar abad ke-6 Masehi, jauh sebelum para wali baik generasi pertama, kedua maupun ketiga. Beliau para sahabat melakukan perjalanan melalui jalur sutra yang kemudian sampai ke wilayah Nusantara, dan pada masa itu sedang dikuasai oleh kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, yang mana merupakan kerajaan terbesar yang mampu menguasai sampai wilayah Kamboja atau hampir semenanjung Melayu. Mungkin sekarang ada Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Karena beliau para sahabat tersebut pernah ke Nusantara, maka terdapat situs di wilayah Aceh, Indonesia yang diyakini turun-temurun bahwa adanya beberapa makam sahabat Rasulullah SAW, dan kuburan tersebut dirawat dan dijaga sampai saat ini. Begitu juga terdapat kuburan sahabat Rasulullah di Sumatera Utara, tepatnya di Barus, yaitu makam Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Mu'az bin Zabar radhiyallahu anhum. Ceritanya ada serombongan sahabat Rasulullah SAW berjumlah kurang lebih 300 orang pergi berdakwah menggunakan kapal laut menuju Cina. Namun di tengah jalan tentunya singgah dahulu di Samudra Pasai Aceh. Mereka membagi kelompok, di antaranya ada yang ke Barus, Sumatera Utara, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Cina. Namun rombongan yang akan menuju Cina tersebut ternyata singgah lagi ke Cirebon. Karena memang kapal yang ditumpanginya karam dan bocor, maka sambil memesan dan menunggu jadinya kapal yang baru, di antara para sahabat ada yang berdakwah ke wilayah Cianjur dan sekitar. Dari situ ada situs peninggalannya berupa manuskrip-manuskrip berbentuk batu prasasti dan yang lain. Setelah selesai pesanan kapal tadi, maka para sahabat melanjutkan perjalanannya ke Cina, kota Xinjiang. Sejarah ini dibuktikan dengan adanya kuburan atau makam sahabat Rasulullah, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, di belantaran Masjid Merah, kota Xinjiang. Jadi memang Indonesia kurun awal, Nusantara atau Indonesia sudah disentuh oleh para sahabat. Maka Indonesia sangat kuat keimanannya, terlebih secara unsur sufistik, tasawuf, spiritual yang sudah tertanam sejak lama. Sehingga para pendakwah berikutnya datang ke Indonesia langsung sudah ada penerimaan yang baik karena mereka pernah memahami kultur budaya seperti ini dan bisa diterima oleh masyarakat setempat. Maka terbukti di dalam sebuah penelitian jauh sebelum Wali Songo yang kita kenal, ditemukannya makam-makam para pendakwah terdahulu, salah satunya seorang wanita terkenal yaitu Fatimah binti Maimun. Dinyatakan beliau seorang sarifah dan masih keturunan Rasulullah, dan sekitar makamnya ada makam-makam para putra-putranya. Ini bukti sejarah dahulu Sadatul Alawiyin atau Zuriyah Rasul sudah datang ke Indonesia. Setelah masa sahabat diteruskan oleh Wali Songo. Perlu diketahui bahwa waliullah atau kekasih Allah atau Wali Songo di setiap zaman pasti ada dan banyak jumlahnya. Namun sebutan Wali Songo yang kita kenal adalah Dewan Wali sebagai mufti. Sebagai mufti dalam artian jikalau ada hal atau perkara di masyarakat, maka beliau akan berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah, menentukan fatwa apa langkah strategis dalam dakwah ke depannya. Pada umumnya masyarakat mengenal Wali Songo itu satu generasi, padahal sebetulnya Wali Songo itu ada 3 generasi. Namun yang paling terkenal adalah generasi kedua. Pada sekitar abad 13 sampai 14 Masehi, bergerak dari negeri wilayah Uzbekistan yakni Samarkand,
Dari sana ada sekelompok para pendakwah yang salah satunya adalah Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi atau ayahanda daripada Sunan Ampel. Perlu diingat wahai sahabat semua, ada dua nama yang hampir sama yang menjadi kerancuan pemahaman di kalangan masyarakat saat ini, yakni Maulana Ibrahim As-Samarkandi dan Maulana Malik Ibrahim. Itu sebetulnya tidaklah sama, bahkan berbeza zaman. As-Samarkandi adalah Syekh Jubaidul Kubro atau Wali Songo generasi pertama atau bapaknya para wali. Sedangkan Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Gresik atau Wali Songo generasi kedua. Pada saat itu Sunan Ampel belum lahir. Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi sebagai ayah daripada Sunan Ampel dan rombongan pergi menuju Nusantara. Namun di tengah jalan, tepatnya di kerajaan Campak, beliau singgah. Dan ketika itu sang raja belum masuk Islam. Akan tetapi kedatangannya rombongan tadi disambut dengan baik karena sifat yang luwes, halus dalam berdakwah, tidak menjustifikasi, penuh kelembutan, menghormati adat setempat, sehingga pada masa raja berikutnya Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi dijadikan penasihat sang raja. Dan raja pun masuk Islam, lalu dijadikannya menantu sang raja. Dan tak lama kemudian Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi diangkat menjadi raja di Campak. Sampai terjadi invasi sampai ke banyak wilayah, maka Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi dan keluarga berhijrah ke Nusantara. Dan kebetulan sebelumnya putri daripada Raja Campak dinikahkan dengan Raja Brawijaya V, yakni raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Padahal pada masa itu Raja Brawijaya V belum berstatus Islam. Namun itulah ijtihad para wali di zaman tersebut yang sangat luar biasa. Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi singgah di wilayah Gresik, Tuban, dan membuka padepokan di tempat tersebut. Pada zaman yang bersamaan ada wali yang lain yang terkenal, yakni Syekh Subakir, yang kisahnya melegenda sebagai penakluk raja jin tanah Jawa, konon namanya Sabdo Falon. Setelah sekian lamanya, putra-putra Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi beranjak dewasa, diantaranya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau melanjutkan dakwah sang ayah dan mendekat kepada Raja Brawijaya V. Beliau berani mendekat karena ada bibinya yang dulu menikah dan sekarang menjadi istri sang raja. Walaupun diterima raja, Sunan Ampel terlebih dahulu ditempatkan di wilayah Ampel Denta, yang kemudian Sunan Ampel menjadi gubernur pertama di sana. Sekarang lebih terkenal dengan kota Surabaya, dan ini tercatat dalam sejarah yang valid. Mengapa dakwah Wali Songo generasi kedua lebih masyhur dan luas penyebarannya? Jawabannya adalah sebab faktor asimilasi atau pendekatan kekeluargaan dengan penduduk lokal. Di antaranya juga menjadi Islamnya putra daripada Brawijaya, Sultan Fatah, kakaknya Sultan Fatah, yakni Raja Arya Damar yang kemudian menjadi raja di Palembang. Walaupun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha begitu besar, justru melahirkan para pendakwah-pendakwah dan pejuang-pejuang yang menjadi penguasa Islam di berikutnya. Begitu juga kerajaan di Pajajaran, yang mana ayah dari Prabu Siliwangi belum Islam. Akan tetapi Prabu Siliwangi sudah masuk Islam pada saat menikah dengan Nyai Subang Larang, yaitu seorang wanita dari Campak, yang beliau juga murid daripada Syekh Qura atau nama aslinya Syekh Hasanuddin. Syekh Qura pernah diusir di Cirebon oleh ayahanda Prabu Siliwangi, yakni Angga Larang, yang berarti 2 tahun sebelum datangnya Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati. Walaupun diusir, Syekh Qura berkata, "Tak apa saya diusir, tapi nanti anak-anak Pajajaran akan menjadi ulama yang menyebarkan Islam." Syekh Qura pergi dan ikut kapal Panglima Ching Ho yang sering bolak-balik hampir lebih daripada 5 kali daripada Cina ke Nusantara. Beliau ikut menumpang kapal tersebut dan singgah di Karawang. Dan perlu diketahui juga bahwa Cirebon sejak zaman sahabat sudah dikenal sebagai pelabuhan besar. Bahkan sejak sebelum Masehi pun, Nusantara sudah terkenal dengan beberapa pelabuhan lainnya. Setelah Syekh Qura di Karawang tadi, tak lama kemudian Islam menyebar luas, seperti putra-putra Pajajaran, yakni Pangeran Cakrabuana, lalu putrinya juga yang menjadi ibu dari Syekh Syarif Hidayatullah, Nyi Hajah Syarifah Mudaim, dan kakaknya yang menjadi wali yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Dari sinilah terus menerus penyebaran Islam semakin pesat.
Itulah ketika putra-putra mahkota yang menyebarkan Islam, otomatis masyarakat akan menerima dengan baik. Karena penyebarannya tanpa paksaan dan terus sampai ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan lain-lain seperti Sunan Giri yang berekspansi ke banyak wilayah. Jadi sahabat semua, masyarakat sudah banyak mengenal Islam dan memeluknya. Bahkan keluarga besar yang dulu Hindu-Buddha juga masuk Islam sebagaimana diterangkan sebelumnya. Di abad berikutnya, sekitar abad 15 Masehi, datang penjajah Portugis ke Nusantara pada saat menantunya Syekh Syarif Hidayatullah, namanya Fathahillah atau Palatehan. Beliau berasal dari Campa, yang beliau juga termasuk zuriyah Rasulullah SAW. Beliau diutus untuk menghadapi penjajah Portugis di Sunda Kelapa dan alhamdulillah memenangkan pertarungan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ini sudah dipersiapkan oleh para wali-wali untuk menghadapi tantangan zaman. Salah satunya penjajahan. Penulis Wali Songo atau wali-wali di kurun berikutnya mendirikan kerajaan-kerajaan seperti Demak Bintoro untuk Islam di masa depan di Nusantara ini. Sebab para wali bukan orang biasa, karena firasatnya kuat, mendapatkan ilham dari Allah, dan di antara petunjuk yang mereka terima adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita lihat Ahlus Sunnah di Makkah dan Madinah tidak bisa bertahan di kemudian waktunya, dan betul adanya sekarang kejadian. Sedangkan wali-wali datang ke Nusantara atau Indonesia juga ternyata atas perintah Rasulullah melalui mimpi, sehingga berbondong-bondong para wali tersebut ke Nusantara. Dan di kurun berikutnya banyak wali dari berbagai negeri seperti Baghdad, Sayyidina Abdurrahman, Pangeran Panjunan yang beliau menyusul Syekh Syarif Hidayatullah. Ada juga Syarif Syam dari Syam, ada dari Suriah, Damaskus, namanya Syekh Maglum Sakti. Jadi sekali lagi di kurun berikutnya banyak ulama-ulama dan habaib berdatangan untuk belajar kepada Wali Songo. Bahkan ada yang menjadi menantu seperti Syarif Abdurrahman Basyaiban menjadi menantu Syekh Syarif Hidayatullah. Dengan hal tersebut maka ditempatkan di beberapa wilayah menjadi gubernur, jenderal pati atau bupati, sehingga banyak wilayah dikuasai oleh para ulama dan otomatis pertahanan di zaman itu sudah terbentuk. Wali Songo bukan hanya mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tetapi bagaimana menjadikan Nusantara sebagai rumah besar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Bukti rahmatan lil alamin adalah para wali datang tidak dengan peperangan. Mereka membawa Islam tanpa menyakiti pemeluk agama yang lain. Bahkan tidak ada satu candi pun yang dirusak oleh Wali Songo tersebut, kecuali hanya satu candi yang dijadikan masjid di Aceh, tapi bukan pada masa Wali Songo, yakni masa setelahnya oleh Raja di Aceh. Sekali lagi, wilayah-wilayah yang didakwahi Wali Songo tidak ada yang dirusak, tempat ibadah agama yang tidak ada yang dihancurkan. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin, yang sering kita kenal sekarang Islam Nusantara. Islam yang ternyata menghormati budaya Nusantara dan menggunakan etika-etika Nusantara seperti tepuk soliro, saling menghormati satu sama lain, dan lain-lain. Sebagaimana sabda Nabi, bu'istu bihanafiyati samahah, aku diutus membawa agama yang suci, bersih, dan juga toleran. Dan Nabi pun tidak pernah memerintahkan kalau perang dengan orang kafir maka hancurkan kuilnya. Tidak pernah. Dan inilah Islam rahmatan lil alamin, sehingga keberhasilan untuk mengislamkan Nusantara itu bukan dengan peperangan, tetapi dengan budaya dan asimilasi pernikahan campuran, sehingga masyarakat setempat menganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka meyakininya sebagai sesuatu yang dicintai ketika para wali tersebut mengajarkan kepada mereka tentang cinta tanah air. Walaupun para wali berasal dari negeri lain, dan di saat tinggal di Nusantara maka mereka pun cinta negeri ini. Begitu juga dengan budaya-budaya lokal, wanita-wanita setempat yang kemudian dipenuhi istri. Hal ini membuktikan bahwa cinta Nusantara dan tidak bertujuan mengarabkan Nusantara. Yang paling penting adalah kebersahajaan. Dakwah dengan santun itu akan menumbuhkan keyakinan dari masyarakat. Inilah sekilas kisah perjalanan Islam Nusantara dan sekaligus membuktikan keberadaan Wali Songo yang kita kenal sejak dulu. Untuk manuskrip atau peninggalan sejarah lainnya boleh Anda cari di dunia website atau channel YouTube lainnya. Jika masih tidak percaya, silahkan datangi lokasinya langsung. Ini hanyalah sekedar video edukasi. Jika tidak terima atau tidak sependapat, itu hak pribadi. Dan untuk lanjutan kisah ini silahkan tonton di video berikutnya, bagian kedua yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.